Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Untuk hari ini kita kembali di mata pelajaran anatomi patofisiologi. Kita akan membahas sistem kardiovaskuler atau sistem peredaran darah bagian 2. Ya, bagian pertama kemarin kita sudah membahas tentang anatomi bagian-bagian organ dari sistem kardiovaskuler, ada termasuk jantung ya, yang terutama kan jantungnya. Untuk pembuluh darahnya belum ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang fisiologi jantung. Apa sih itu fisiologi? Kemarin anatomi itu adalah bagian-bagian tubuh atau organ. Tapi untuk fisiologi ini adalah fungsinya atau sistem kerjanya. Oke. Cara kerja jantung. Yang pertama, jantung akan memompa darah bersih dari atrium kiri ke seluruh tubuh melalui arteri. Ya, jadi pelan-pelan saja. Ini memang mungkin agak sedikit membingungkan, tapi kalau misalnya kalian pelan-pelan dan dengan rasa penasaran, pasti mudah akan dipahami. Jadi memompa darah bersih. Darah bersih itu apa? Darah yang kaya akan oksigen. Ya, karena oksigen dibutuhkan untuk melakukan metabolisme. Jadi oksigen diedarkan ke seluruh tubuh, ke sel-sel. Oleh siapa? Oleh darah. Jadi fungsinya jantung yang pertama adalah memompa darah bersih dari atrium kiri ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Oke. Yang kedua, arteriol dan kapiler sampai ke jaringan. Arteriol kemarin kalau kalian masih ingat, arteriol itu adalah arteri yang terkecil, kemudian dihubungkan dengan kapiler. Nah, kapiler ini menghubungkan dengan vena. Ya, kapiler adalah pembuluh darah rambut, pembuluh darah tepi yang dia berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. Nah, dia yang akan nanti muaranya itu di situ. Kemudian oksigennya akan diberikan ke sel. Yang ketiga, menerima darah kotor dari seluruh tubuh melalui venul, kemudian mengalir ke vena, lalu ke vena cava superior yang menerima darah dari tubuh bagian atas, dan vena cava inferior yang menerima darah dari tubuh bagian bawah. Setelah jadi darah bersih yang diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian oksigen diberikan ke sel-sel sebagai gantinya, itu darah diberi gas CO2. CO2 ini adalah sisa dari metabolisme. Zat sisanya, zat buangannya yang harus dibuang keluar tubuh. Nah, sehingga dibawalah dari tadi arteriol, kemudian kapiler. Nah, dari kapiler itu tempat pertukarannya, kemudian mengalir ke venul. Venul itu adalah vena yang paling kecil, kemudian ke vena, kemudian vena cava superior ini masuk lagi ke jantung. Vena cava superior dan inferior ya. Superior menerima darah dari tubuh bagian atas. Kemudian yang inferior menerima bagian tubuh dari menerima darah dari bagian tubuh bagian bawah. Oke, nanti ada gambarnya, kalian akan lebih jelas. Nah, ini adalah aliran darah dalam jantung. Kalian bisa lihat di yang ada panah-panahnya ini. Oke, ini adalah darah dari darah kotor tadi ya. CO2 masuk dari bagian tubuh, dari darah dari bagian tubuh atas sama bagian tubuh bawah. Kemudian ini masuk ke atrium kanan. Kemudian melewati katup epidalis, kemudian masuk ke ventrikel kanan, kemudian masuk ke katup, melalui katup pulmonari masuk ke arteri pulmonari. Nah, di sini dia ke paru-paru. Nah, di sini ada paru-paru dua. Nah, di sini dia ada bertukaran gas dari CO2 ditukarkan lagi dengan oksigen. Baru kemudian masuk ke
vena pulmonari. Vena pulmonari ini masuk kemana? Ke atrium kiri. Kemudian masuk ke ventricle kiri, kemudian masuk ke aorta. Nah, dari aorta ini ke seluruh tubuh. Ini bisa kalian lihat juga animasinya di sini. Nah, gitu ya. Jadi dari aorta ini, aorta adalah arteri yang terbesar ya. Oke, diedarkan ke seluruh tubuh, kemudian dari aorta, kemudian ke arteri, kemudian arteriol, kemudian kapiler, di kapiler bertukar lagi ininya apa oksigennya ditukar dengan karbon dioksida jadi darah kotor, kemudian ke venula, kemudian vena, kemudian ke vena cava inferior dan superior, lagi ke arteri kanan dan begitu seterusnya. Namanya siklus ya. Siklus itu kan berjalan terus. Oke. Kalau masih bingung bisa diulang-ulang penjelasannya. Oke. Lanjut. Nah, di sini sistem kerja jantung ini terdiri dari ada kontraksi, dilatasi, dan masa istirahat. Nah, kontraksi itu disebut sistol, dilatasi diastol. Nah, kontraksi sistol itu yang kalau misalnya pakai tensi itu ada degup jantung yang pertama itu ya. Itu adalah ketika jantung berkontraksi, kemudian yang kedua diastol atau berdilatasi. Nah, kontraksi adalah pada saat ventrikel kuncup, katup tricuspidalis dan bicuspidalis tertutup, valvula seminularis arteri pulmonalis dan valvula seminus aorta terbuka, sehingga darah mengalir dari ventrikel dekstra ke paru kanan dan kiri melalui arteri pulmonalis. Sedang dari valvula seminularis aorta yang terbuka dialirkan darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Ini memang istilahnya valvula itu adalah katup ya. Jadi bisa kamu singkat aja ya. Jadi intinya di sini ketika kontraksi itu ada dua kejadian. Kejadian yang pertama adalah darah yang kotor tadi dialirkan ke paru-paru kanan dan kiri untuk ditukar gas ya. CO2 menjadi oksigen. Sedang di saat yang sama, yaitu darah yang bersih diedarkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Jadi ada dua kejadian ketika kontraksi. Dan pada saat itu jantung sedang menguncup, sedang berkontraksi. Nah, yang kedua, proses dilatasi. Terjadi waktu jantung mengembang, sewaktu diastol, katup tricuspidalis dan bicuspidalis terbuka, sehingga darah mengalir dari atrium kiri ke ventrikel kiri dan dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Darah dari paru-paru kanan dan kiri mengalir melalui vena pulmonalis ke atrium kiri dan darah dari seluruh tubuh mengalir melalui vena cava superior dan inferior ke atrium kanan. Jadi ketika proses dilatasi ini jantungnya mengembang, dari darah yang ada di paru-paru yang ditukar tadi balik lagi ke jantung sebagai darah bersih. Dan darah yang darah yang dari seluruh tubuh juga kembali lagi ke jantung melalui vena cava inferior dan superior. Oke? Paham ya dari sini? Paham nggak ya kira-kira? Jadi kalau nggak paham nanti dibaca lagi. Ini bisa dipersingkat tulis dengan bahasa kalian sendiri. Masing-masing proses kontraksi dan dilatasi itu ada dua kejadian. Nah, di antara kedua kejadian ini, kontraksi dan dilatasi, ini ada masa istirahat. Di antara periode kontraksi dan dilatasi terdapat waktu istirahat yaitu 1/10 detik.
Oh, 1 detik aja cepet Bu ya, apalagi 1/10 detik, semakin cepet. Ya memang kalau kalian ini detaknya, jantungnya berdetak kan tidak pernah kalian rasakannya jeduk gitu aja, banter. Padahal itu ada proses kontraksi, dilatasi, dan masa istirahat. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini ada yang belum dihapus ya. Oke. Peredaran darah. Nah, ini peredaran darah ini dibagi menjadi 2, ada sistemik dan pulmonari. Peredaran darah dari ventrikel ini yang sistemik ya. Peredaran darah dari ventrikel kiri ke katup valvula seminularis aorta, melalui aorta mengalir ke seluruh tubuh, ke seluruh pembuluh darah di tubuh. Aliran darah balik melalui vena cava superior dari pembuluh darah atas. Kemudian sedang pembuluh darah balik dari bagian bawah tubuh kembali ke jantung melalui vena cava inferior. Aliran kedua pembuluh darah balik ini menuju ke atrium jantung. Jadi peredaran darah sistemik itu adalah peredaran darah di mana darah ini beredar ke seluruh tubuh, dari jantung ke seluruh tubuh kemudian kembali lagi ke jantung. Intinya seperti itu. Oke. Sedangkan peredaran darah pulmonari ya, namanya juga pulmonari itu adalah paru-paru ya. Jadi peredaran darah yang mengalir dari ventrikel kanan melalui valvula seminularis arteri pulmonalis menuju ke paru-paru kiri dan kanan. Pembuluh darah balik dari paru-paru kembali lagi ke jantung melalui vena pulmonalis yang membawa darah bersih masuk ke atrium kiri jantung. Jadi kalau peredaran darah pulmonari adalah peredaran darah di mana darah ini beredar dari jantung ke paru-paru untuk bertukar gas, kemudian kembali lagi ke jantung lagi. Dari darah kotor kemudian atau darah kaya CO2 kemudian ke paru-paru untuk ditukar menjadi gas darah yang kaya oksigen, kemudian kembali lagi ke jantung ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau sistemik itu adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Kalau peredaran darah pulmonari dari jantung ke paru-paru kemudian kembali lagi ke jantung. Nah, ini bisa kalian lihat, ini adalah jantung, kemudian ini adalah bagian tubuh atas di atas jantung, kemudian ini adalah bagian tubuh di bawah jantung. Jadi pembuluh darah itu kalau dijadikan satu itu seperti ini. Ya, jadi ini adalah arteri, yang biru ini adalah vena. Jadi ini aorta, kemudian aorta, kemudian arteriol, ini adalah kapiler yang kecil. Kemudian dari kapiler ini ada pertukaran gas di sel, kemudian dia akan menjadi darah yang kaya CO2 mengalir ke venul, vena, kemudian vena cava inferior, vena cava superior. Oke? Ada pertanyaan? Kalau masih bingung bisa diulang-ulang lagi videonya sampai jelas ya. Kemudian kalian bisa mencatat dengan bahasa kalian sendiri yang kalian pahami. Kemudian jika ada pertanyaan bisa WhatsApp langsung ke Bu Evi atau tulis di kolom komentar. Jangan lupa absen. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.